selamat berjumpa lagi anak-anakku. Kita tetap semangat belajar meski masih belajar di rumah. Semoga COVID-19 segera berakhir dan kita akan bisa belajar di sekolah seperti dulu lagi. Tentunya kalian rindu. Namun itu tidak suatu menjadi yang kendala yang berarti karena kita masih bisa belajar di rumah meski dengan jarak jauh. Yang penting tetap semangat, tetap bersyukur, selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Oke, anak-anakku semua, kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu, yaitu limit fungsi trigonometri. Tentunya kalian sudah siap. Pada pertemuan ini kita akan belajar menghitung nilai limit fungsi trigonometri. Menghitung limit fungsi trigonometri ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara substitusi langsung. Menggunakan cara substitusi langsung, kalian bisa mensubstitusikan atau menggantikan nilai X sama dengan A ke dalam rumus fungsi trigonometri tersebut. Kalian operasikan, hitung, akan ketemu. Sedangkan cara kedua adalah dengan cara pemfaktoran. Cara ini digunakan apabila kalian menemukan bentuk fungsi limit fungsi trigonometri berbentuk pecahan atau bilangan rasional A per B, kemudian kalian gunakan substitusi langsung namun ketemu bentuk tak tentu 0 per 0 ya, nggak ada nilainya, maka kalian tidak boleh menggunakan itu. Gunakan langkah atau cara yang kedua ini, pemfaktoran. Namun cara pemfaktoran ini membutuhkan kalian ingat kembali rumus identitas trigonometri. Ya, buka kembali materi identitas trigonometri karena akan digunakan. Kemudian kalian akan memfaktorkan dan digunakan dalam menghitung limit fungsi trigonometri. Cara ketiga adalah menggunakan cara bentuk dasar. Nah, kalian sudah belajar tentang bentuk dasar di minggu lalu. Itu akan kita gunakan dalam menghitung limit fungsi trigonometri. Bagaimanakah materi selengkapnya? Ikuti video ini dengan seksama, penuh perhatian, dan jika ada yang tidak paham, silahkan bertanya. Oke? Siap? Baik, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama adalah cara substitusi langsung. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa cara substitusi langsung itu kita memasukkan nilai X sama dengan A ke dalam fungsi. Sehingga setelah kita operasikan, kita hitung akan diperoleh nilai tertentu. Kita lihat contoh ya. Tentukan nilai limit fungsi trigonometri berikut. Nomor 1, limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X. Yang nomor 2 dan nomor 3 ini. Ya, kita nomor 1 dulu ya. Limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X. Nah, kita substitusikan X mendekati 0 itu atau X sama dengan 0 itu ke dalam fungsinya yang X-nya kita ganti dengan 0. 1 per cos 0. Ingat, kalau sudah mensubstitusikan tidak perlu lagi ditulis limit X mendekatinya. Ya, sudah kita tulis begini saja. 1 per cos 0. 1 tetap. Cos 0 berapa? 1. Maka sama dengan 1. Nah, baik, kita pelajari contoh soal yang kedua. Limit X mendekati pi per 4 untuk sin X plus 2 cos X per tan X. Substitusi itu berarti kalian mensubstitusikan atau menggantikan nilai X sama dengan A ke dalam fungsi. Nanti kalau ketemu X kita ganti dengan pi per 4 ya. Sama dengan, karena kita mau langsung mensubstitusikan, tulisan limit X mendekati pi per 4 sudah tidak usah ditulis lagi ya, seperti ini tidak ada. Sin X, X nya ganti pi per 4 plus 2 cos X
X-nya ganti pi per 4 per tan X, X-nya ganti pi per 4. Ingat, pi itu besarnya berapa? 180 derajat. Maka kita cari, tentunya kalian ingat besar sudut istimewa ya. Sin 180 derajat per 4. 180 derajat per 4 itu 45. Berarti sin 45. Setengah akar 2. Buka lagi nilai sudut istimewa ya kalau lupa. Kemudian ini 180 per 4 tadi 45 ya. 2 cos 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Ya, kita oret-oret di sini ya. Setengah akar 2. Nah, ini nilai cos 45. Kita kalikan dengan 2 kan? Nah, ini boleh dicoret, ini boleh dicoret. Ketemunya 1 akar 2 atau akar 2 per 180 per 4 berapa? 45. Tan 45 derajat 1. Maka ini setengah akar 2 tambah akar 2. Ini gak ada apa-apanya, berarti ini ada 1. Berarti setengah tambah 1. 1 setengah. 1 setengah akar 2 per 1. 1 setengah itu kalau ditulis dalam bentuk pecahan biasa 1 setengah 1 kali 2, 2 tambah 1, 3 per 2. Nah, ini 3 per 2 akar 2 ya. Nomor 3, limit X mendekati pi per 2 untuk 2 sin kuadrat X per cos 2X ya. Kita ganti X-nya nanti dengan pi per 2. Lihat nih, limitnya sudah tidak kita hitung lagi. 2 sin kuadrat X itu artinya sama dengan sin X dikuadratkan ya, gitu gini ya. Kuadratnya kita keluarkan, tapi kurungnya mulai dari sini sampai sini ya. Jangan menghilangkan kurung, nanti sin X kuadrat kurungnya nggak ada, nanti nilainya beda ya, berbeda. Jadi harus dikurung, artinya yang dikuadratkan adalah nilai sin. Kalau kurungnya nggak kamu tulis, yang dikuadratkan hanya X ya. Jadi saya tulis di sini supaya kalian ingat, sin kuadrat X itu sama dengan sin X kuadrat, tetapi dikurung. Kalau sin X dikuadratkan ini, berarti yang dikuadratkan hanya X. Tapi kalau yang dikurung begini, yang dikuadratkan adalah sin X ya. Ingat ya, agar kalian bisa membedakan. Kita lanjutkan sampai sini per cos 2X. Nah, kita substitusikan. X-nya kita ganti pi per 2. Ini juga X-nya kita ganti pi per 2. Kita cari nilainya ya. Pi tadi saya bilang itu 180 derajat. Bagi 2, 90. Sin 90, 1. Nah, ini 1 kuadrat. Kalau ini 2X, X-nya ganti dengan pi per 2. 2-nya boleh dicoret. Ya, dibagi artinya cos pi. Cos 180 derajat min 1. Sekarang kita hitung. 1 kuadrat 1 kali 2, 2 per min 1. Min 2. Begitu ya. Cara yang kedua adalah dengan pemfaktoran. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bentuk cara pemfaktoran itu digunakan apabila menggunakan cara substitusi langsung ketemu bentuk tak tentu. Ya. Nah, juga tadi saya sampaikan bahwa kalian harus mengingat identitas trigonometri untuk menggunakan cara ini. Ya. Nah, beberapa identitas trigonometri yang digunakan diantaranya ini. Ya, ini. Kalau kalian lupa tidak apa-apa, dibuka lagi nanti kalau untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri, nanti kalian buka, digunakan. Kerjakan soal, dibuka lagi, digunakan, nanti akan lama-lama menjadi hafal. Ya, beberapa identitas trigonometri yang mungkin nanti akan digunakan diantaranya adalah ini. Ya, ada
perbandingan trigonometri, kemudian ada sudut ganda, kemudian ada rumus jumlah dan selisih. Kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan nilai limit berikut. Ada 3 soal. Limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per sin kuadrat X. Nomor 2, limit X mendekati 0 untuk 2X plus sin kuadrat X per sin X. Dan nomor 3, limit X mendekati 0 untuk 1 plus cos 2X per sin 2X. Nah, kita jawab. Nomor 1, limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X per sin kuadrat X. Kita gunakan dulu bentuk cara substitusi langsung. Ya, X-nya kita ganti dengan 0. Lihat. Maka hasilnya 1 tetap, cos 0 itu 1 per sin 0 itu 0. Maka dikuadratkan juga 0. Ketemunya 0 per 0. Maka ini bentuk tak tentu atau bukan nilai limit, maka ini tidak bisa kita gunakan. Nah, kita harus menggunakan cara yang kedua, cara pemfaktoran. Baik, kita lihat penyelesaian dengan menggunakan cara pemfaktoran. Limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per sin kuadrat X. Ya, ini limit X mendekati 0, 1 min cos X tetap. Nilai sin kuadrat X pada identitas trigonometri yang tadi. Ya, kita lihat lagi. Ini kita gunakan identitas trigonometri yang ini. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Ini kita gunakan yang sin ya. Sin kuadrat X berarti 1 berada tetap di situ, cos kuadrat X kita pindahkan. Berarti min cos kuadrat X. Nah, nilai ini sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X ini kita gunakan ke penyelesaian soal tadi. Ya, kita kembali ke soal ini. Sin kuadrat X-nya sudah kita ganti dengan 1 min cos 2X. Nah, setelah itu tetap, kemudian ini kita faktorkan, maka bentuknya menjadi begini. 1 plus cos X kali 1 min cos X. Coba kita cek apa betul nilainya sama dengan ini. 1 kali 1, 1. Kemudian 1 kali min cos X kali 1, 0. Cos X kali min cos X, min cos kuadrat X. Sama ya, maka boleh kita faktorkan menjadi begitu. Kemudian ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Maka boleh kita coret. Tinggal limit X mendekati 0, 1 per 1 plus cos X. Maka kita substitusikan X-nya 0 ke sini, kita substitusikan. Ini tetap, ini 0. Maka cos 0 berapa? 1. 1 tetap nih 1 per 1, ini tetap cos 0 1. 1 per 2. Jadi nilai limit X mendekati 0 untuk 1 min cos X per sin kuadrat X sama dengan 1 per 2. Sekarang nomor 2. Limit X mendekati 0 sin 2X plus sin kuadrat X per sin X. Kita substitusikan langsung. X-nya kita ganti dengan 0. Ya, X-nya kita ganti dengan 0. Kita hitung. 2 kali 0, 0. Sin 0, 0. Kemudian ini juga sin 0 dikuadratkan, 0. Sin 0 lagi, 0. 0 tambah 0, 0 per 0. Bentuk tak tentu. Karena menggunakan cara substitusi langsung tadi kita ketemu bentuk tak tentu, maka kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu pemfaktoran. Kita lihat ya. Limit X mendekati 0 untuk sin 2X plus sin kuadrat X per sin X. Sama dengan, ini tetap, ingat,
bahwa untuk mengubah pembilang atau penyebut ini menggunakan identitas trigonometrik, yang perlu kalian ingat dan camkan atau pahami adalah kita mengupayakan supaya pembilang atau penyebut mempunyai faktor yang sama, sehingga nanti kita bisa hilangkan atau sederhanakan atau dicoret begitu. Maka ini tidak kita ubah menjadi seperti nomor 1 tadi, sin kuadrat X kan bisa 1 min cos kuadrat X, tapi tidak, karena nanti tidak bisa kita coret dengan bawah ya, tidak bisa karena yang bawah tidak ada itu cos. Maka yang kita gunakan, kita ubah yang ini, sin 2X. Diubah apa? Kita ingat identitas trigonometri. Nah, yang nomor 3, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Ini kita substitusikan ke dalam ini. Kita ganti ya. Nih, 2 sin X cos X plus kemudian sin kuadrat X juga kita jabarkan menjadi sin X kali sin X. Per sin X-nya tetap. Kemudian ini tetap. Nah, ini ada faktor yang sama. Yang sama apa? Sin X. Nah, sin X-nya yang di penyebut itu pembilang itu dikeluarkan, atau istilah matematikanya dibentuk distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sin X-nya dikeluarkan dari kurung karena sama. Yang di dalam kurung berarti yang tidak dikeluarkan ini 2 cos X karena sinnya udah keluar ya. Kemudian ini sinnya keluar 1, berarti yang di dalam tinggal 1. Power sin X tetap. Nah, ini ada yang sama, kita coret. Kemudian kalau kalian tanya, Bu, apa enggak bisa ini langsung dicoret? Boleh, tetapi dicoret atas ini, keduanya harus dicoret semua. Ini coret, ini juga boleh juga ya. Ketemunya sama, 2 cos X plus sin X. Jangan satu tok yang kamu lihat coret ini. Nah, itu yang itu enggak, nanti salah. Maka yang ini coret, ini juga. Atau kalian ubah menjadi bentuk distributif perkalian begini. Keluarkan dulu yang faktor yang sama, sin. Silahkan, kalian lebih mudah yang mana. Kemudian setelah bentuknya sudah sederhana, kita substitusikan. X-nya ganti 0. 2 cos 0 plus sin 0. Cos 0 1, sin 0 0. 2 kali 1 plus 0 2.